dan saya punya dalil, baik itu akliyah atau nakliyah, ya, baik Al-Quran dan hadis, termasuk 2 buku yang sering saya bawa ini, ya. Jadi soal PKI, soal sekuler, soal liberal, soal komunis, bahkan money politik pun di dalam NU semua dikupas tuntas di buku ini. Bahkan pelanggaran-pelanggaran berat di dalam NU struktural saat ini semua dikupas tuntas di buku ini. Termasuk ini penulisnya cucu-cucu pendiri NU, ini penulisnya bukan orang sembarangan, mantan-mantan pengurus NU. Dan lebih parahnya lagi, dipanggil oleh jaksa penuntut umum sampai 4 kali, selalu mangkir. Akhirnya hakim sampai marah kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan Gus Yakut dan Kiai Said Akil via Zoom. Hakim memberikan kesempatan 1 kali lagi dan tetap saja mangkir dan hanya datang melalui tulisan surat karena alasan sakit. Hakim saja tidak dihargai, jaksa penuntut umum saja tidak dihargai, hukum saja tidak dihargai. Istilahnya berani lapor tapi nggak berani ketemu di pengadilan, alasannya sakit. Silahkan Gus Yakut bawa jabatannya, bawa hartanya, bawa keluarganya, bawa semua kekuasaannya. Abi, Gus Nur, suami saya, cukup membawa Al-Quran. Cukup membawa Al-Quran suami saya. Wawas di dalam hatinya dan tidak pernah sedih hatinya. Antum walinya Allah semua ini. Ini umat Islam. Berdiri semua, takbir. Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Masya Allah, saudaraku, jumpa lagi seperti biasa hari Selasa. Hari ini tanggal 23 Maret 2021. Kembali saya akan melaporkan hasil persidangan Abi. Hari ini jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Ya, nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, mari sama-sama bersyukur, saudaraku, bersyukur. Apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, semoga hati kita senantiasa diberikan ketenangan oleh Allah dalam menghadapi apapun, dijernihkan pikirannya dalam menghadapi masalah seberat apapun, positif pikirannya, bersih hatinya, berbaik sangka kepada Allah, gitu ya. Apapun takdir dari Allah itu sudah yang terbaik menurut Allah. Jadi segala urusan orang-orang beriman semuanya mengandung pahala. Jika kita merasa tidak nyaman, bersabar saja. Insya Allah semuanya Allah yang mengetahui tentang kebaikan hidup kita. Jika kita diberikan kesenangan, kelapangan oleh Allah, bersyukur, ya, bersyukur. Salawat serta salam, saudaraku, senantiasa tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada penghulu kita, kepada apa ya, sosok, bukan sosok sih, manusia, kepada manusia, kekasih Allah, manusia yang penuh dengan kemuliaan, dengan kesempurnaan akhlaknya, budi pekertinya, tampan wajahnya, lembut hatinya, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga, Masya Allah, saudaraku, kita, anak cucu kita, semuanya, orang tua kita benar-benar
mendapatkan syafaatnya beliau kelak di akhirat. Kita diberikan kesempatan meminum air telaga Al-Kautsar beliau yang bisa menghilangkan rasa haus dahaga kita selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, ada beberapa poin yang akan saya bacakan hasil persidangannya Abi tadi. Sudah saya konsep, sudah saya tulis memang karena biar fokus, biar tidak melenceng kemana-mana gitu ya, karena ini sudah persidangan yang ke-10 saudaraku. Jadi hari ini tadi jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutannya kepada Abi. Persidangan masih tetap via Zoom online. Abi masih berada di Bareskrim. Abi belum didatangkan ke dalam persidangan. Jadi saudaraku, hasil sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yaitu 2 tahun dan denda 100 juta yang dituntutkan ke Abi. Jadi 2 tahun dan 100 juta denda. Dan insya Allah Senin depan agenda sidang pembacaan pledoi dari Abi. Jadi Senin depan Abi akan membacakan pledoi. Biasanya sidang hari Selasa, nggak tahu kenapa kok nanti hari Senin ternyata diganti persidangannya, diganti acara sidangnya, dan Senin depan saudaraku Abi akan membacakan pledoi nanti hari Senin depan. Kalau ditanya tanggapan dari keluarga, saya akan mewakili ya sebagai istri beliau. Tanggapan dari keluarga ya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti hasil klimaksnya semua total kita serahkan kepada Allah. Karena hukum dunia mau diapain lagi, mau kecewa, mau marah, percuma, nggak ada gunanya. Yang penting kita tetap hakul yakin, insya Allah kita berada di pihak yang benar. Insya Allah kita berada di pihak yang benar. Ini ada beberapa poinnya yang akan saya bacakan. Insya Allah suami saya tidak bersalah. Beliau insya Allah berada di posisi yang benar. Poin yang pertama ya, Abi langsung ditangkap. Abi langsung ditangkap, langsung status terdakwa dan langsung ditahan. Padahal belum terbukti bersalah, belum tentu bersalah, dan belum divonis oleh pengadilan bahwa Gus Nur bersalah. Tapi sudah langsung ditahan kurang lebih 5 bulan. Sampai detik ini ya sudah 5 bulan. Itu kebenarannya Abi yang pertama. Dan jangan kalian pikir dengan ditahannya Gus Nur kalian menang dan bahagia. Tunggu dulu. Nanti kita buktikan di pengadilan akhirat. Ya, kita sama-sama bersaksi di akhirat kelak. Masa belum terbukti bersalah sudah langsung ditahan dan tidak boleh ketemu dengan keluarga sama sekali. Ya, luar biasa. Justru disinilah letaknya bahwa kami sekeluarga insya Allah semakin tidak berjarak dengan Allah. Kami sekeluarga semuanya sudah tawakal kepada Allah. Kami semua sudah insya Allah semakin tidak berjarak dengan Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, sidangnya selalu molor saudaraku. Tidak disiplin waktu. Kadang molor 1 jam, kadang 2 jam, bahkan pernah molor 3 jam. Sementara Gus Nur 24 jam dikalikan 5 bulan, selalu standby tepat waktunya. Insya Allah itu akan menjadi nilai keadilan kelak di pengadilannya Allah. Dan kemudian saksi-saksi ditanya tentang hal-hal prinsip tentang sekuler, liberal, PKI dan lain-lain, selalu menjawab tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Itu aneh
bagi kami, padahal Abi dijerat dengan pasal itu. Poin yang ketiga, ini adalah pasal karet. Mau bukti? Baik. Tidak ada kerusakan dan kebencian antar suku, agama, ras, golongan yang berantem, saling bunuh atau saling benci dengan acara kontennya Abi dan Refli Harun itu. Jadi mana katanya Gus Nur menebar kebencian antar suku, antar ras, antar agama dan golongan? Mana buktinya? Tidak ada suku Madura, suku Dayak, suku Sunda dan suku-suku yang lain yang terpecah gara-gara konten Gus Nur. Tidak ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik dan sebagainya yang berantem gara-gara Gus Nur. Bahkan jangankan suku, ras dan agama, di golongan Ansor Banser NU sendiri itu tidak semuanya benci dengan Abi. Tidak semuanya. Dan di persidangan Abi sendiri pernah bertanya langsung kepada saksi dan jaksa, apakah Bapak saksi dan Bapak jaksa bisa membuktikan suku mana, ras mana, agama mana yang berantem gara-gara konten saya, kata Abi kan. Coba tunjukkan di pengadilan sini. Kalau misalkan itu berita, mana beritanya? Kalau kejadian nyata, di mana kejadiannya? Kalau ada orangnya, di mana orangnya? Dan saksi menjawab tidak bisa. Artinya tuduhan kerusakan atau saling benci kepada Gus Nur ini tidak bisa dibuktikan. Bahkan Anda masih tentu ingat ketika Gus Nur pertama ditangkap itu di Twitter gitu ya, sempat trending tagar bebaskan Gus Nur gitu ya, bebaskan Gus Nur, bebaskan Gus Nur. Bahkan kalau mau jujur dibanding Abu Janda, Gus Yakut, Sas, Denny Siregar, mereka itu jauh lebih kontroversi dari Abi dalam hal ujaran kebencian. Udah gitu masih digaji lagi mereka ini kan, ya kan? Kalau Abi walaupun mengkritik NU atau kekuasaan, tidak ada yang bayar, tidak ada yang menggaji, tidak ada yang membackup Abi, tidak ada yang mengiming-imingi apa segala macam kepada suami saya, tidak ada. Insyaallah suami saya lillahi ta'ala, insyaallah menginginkan tegaknya kebenaran, tegaknya keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan yang hak. Insyaallah suami saya seperti itu. Terus kemudian poin yang keempat, yang mengkritik NU itu bukan hanya Gus Nur, tapi ada banyak sekali, bahkan dalam buku NU Jadi Tumbal Politik dan buku Kesimpulan Tebu Ireng itu lebih keras kritikannya dibandingkan dengan Gus Nur. Ada Gus Aam, ada Gus Najih, ada Habib Taufik dan banyak lagi. Beliau-beliau ini lebih sadis kritikannya kepada Ketua Umum NU dan Ketua Umum Ansor dibandingkan dengan Gus Nur. Sekuler, liberalis, PKI, kekuasaan, mata duitan, bahkan money politik dan pelanggaran ADART dalam NU semua dikupas tuntas dalam buku Kesimpulan Tebu Ireng dan buku NU Jadi Tumbal Politik. Nanti hari Senin depan Abi akan membacakan pledoi. Abi akan membongkar daftar dosa-dosa Ansor Banser terhadap Abi. Abi akan menunjukkan secara fakta dan data, insya Allah. Sekarang poin yang kelima, poin yang terakhir, ini yang paling penting saudaraku. Ini intinya. Jadi menurut keterangan saksi di pengadilan, saksi ini diperintahkan oleh Gus Yakut. Bahkan Gus Yakut mengaku sebagai pihak yang dirugikan secara langsung baik pribadi ataupun organisasi. Nah, disinilah
hakikat masalahnya. Kalau Gus Yakut merasa dirugikan secara pribadi dan organisasi, kenapa Gus Yakut tidak di BAP? Kenapa tidak diperiksa? Ini kan tindak pidana delik aduan, di mana pelapor atau korban harus melaporkan sendiri, alias tidak boleh diwakilkan. Nah, ini Gus Yakutnya saja tidak diperiksa, tidak di BAP. Katanya Anda korban. Dan lebih parahnya lagi dipanggil oleh jaksa penuntut umum sampai 4 kali, selalu mangkir. Akhirnya hakim sampai marah kepada jaksa penuntut umum agar menghadirkan Gus Yakut dan Kiai Said Akil via Zoom. Hakim memberikan kesempatan 1 kali lagi dan tetap saja mangkir dan hanya datang melalui tulisan surat karena alasan sakit. Hakim saja tidak dihargai, jaksa penuntut umum saja tidak dihargai, hukum saja tidak dihargai. Istilahnya berani lapor tapi nggak berani ketemu di pengadilan, alasannya sakit. Ya, itulah beberapa poin bahwa suami saya Abi Gus Nur insya Allah masih tetap dalam posisi syahdu dalam melayani derita ujian ini. Kita juga keluarga insya Allah sama seperti itu, bahkan bisa dibilang berma'rifatullah dalam tahanan sana. Ya, tuntutannya 2 tahun dan denda 100 juta. Kami biayai saja. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Nanti hari Senin masih ada pledoi dan putusan hakim. Dan yang jelas Abi masih punya mubahalah. Abi masih punya mubahalah. Saya ulang, Abi Gus Nur masih punya mubahalah. Silahkan Gus Yakut bawa jabatannya, bawa hartanya, bawa keluarganya, bawa semua kekuasaannya. Abi Gus Nur, suami saya, cukup membawa Al-Quran. Cukup membawa Al-Quran suami saya. Suami saya masih punya mubahalah. Selebihnya mari kita tunggu saja pengadilan dan keadilan Allah yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Ya, itu saja poin-poinnya saudaraku. Jadi insya Allah Senin depan masih ada pledoi. Abi akan membacakan pledoinya hari Senin depan. Sudah ya, ada 5 poin tadi yang sudah saya sampaikan hasil dari persidangan hari ini. Ini tanggapan dari keluarga. Saya mewakili keluarga selaku istri beliau. Terima kasih jamaah doa-doanya. Terima kasih dukungannya. Terima kasih semuanya. Barakallah, barakallah, barakallah. Sebelum saya akhiri, ada sebuah syair bagus dari Bang Haji Roma Irama yang pernah dibawakan oleh Bunda Nur Halimah. Saya suka sekali dengan syair lagu ini. Judulnya boleh saja. Ya, singkat. Ya, biar nggak terlalu tegang ya. Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati.
hati, tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Hei, berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat, semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Ya, sudah saudaraku ya. Insyaallah jumpa lagi pekan depan. Sehat-sehat semuanya. Barakallah. Jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Tidak ada kesengajaan, ya, tidak ada niatan untuk menyakiti, menyinggung atau apalah. Ya, mohon dimaafkan saudaraku. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya punya dalil, baik itu akliyah atau nakliyah, ya, baik Al-Quran dan hadis, termasuk dua buku yang sering saya bawa ini, ya. Jadi soal PKI, soal sekuler, soal liberal, soal komunis, bahkan money politik pun di dalam NU semua dikupas tuntas di buku ini. Bahkan pelanggaran-pelanggaran berat di dalam NU struktural saat ini semua dikupas tuntas di buku ini. Termasuk ini penulisnya cucu-cucu pendiri NU, ini penulisnya bukan orang sembarangan, mantan-mantan pengurus NU.